orang Katolik menyembah patung? Sebuah komentar atau pandangan yang biasa. Kalau begitu, apakah orang Katolik itu menyembah berhala ya? Selamat datang di Pick Up. Makin kuat iman kita, semakin memikat Katolik kita. Sobat Pick Up dimanapun berada, kita berada dalam episode kedua. Narasumber Romo Justinus Agung setia di OFM, karya pelayanan di Paroki Santo Paulus Depok. Lalu ada Pak Tony, Ketua Seksi Liturgi Paroki, dan saya, host dari tim relawan Paroki. Dalam episode kedua ini, Sobat Pikat, mungkin kita sudah seringkali melihat bahwa dalam perayaan liturgi ataupun di dalam bangunan gereja, kita biasanya melihat ada ragam ekspresi seperti musik, drama, terutama seni visual seperti patung, lukisan, ataupun dekorasi tata rias bunga. Tema kita ini menarik karena sudah berada di abad keempat. Jadi sejak abad keempat itu, gereja Katolik dipengaruhi oleh gaya Romanesco hingga Gotik. Lukisan Maria dan Orang Kudus itu bergaya Bizantium. Lalu ada gaya Renaissance. Lalu ada Konsili Trento dan Barok di abad 18. Dengan karya seniman yang seliwer-seliwer legendaris, Carracci, Caravaggio, Bernini, hingga Michelangelo. Dan yang menarik adalah para misionaris Jesuit dan Fransiskan memasarkan seni di belahan misi seberang lautan di Asia dan Amerika. Kekayaan seni luar biasa. Devosi Katolik juga dikentalkan oleh anak pahatan, patung Yesus, Bunda Maria, dan Orang Kudus. Nah, apakah semua ekspresi seni itu berguna atau berbahaya untuk iman kita? Nah, pertanyaan ini serem banget, berbahaya. Bagaimana, Romo? Ya, tentu saja ini semacam tantangan ya, artinya orang mau mengarahkan diri pada Tuhan, tapi ada seni yang begitu indah, apakah terhalang atau terbantu untuk ini? Ini yang harus kita lihat di sana, bahwa segala sesuatu kan kalau orang mau pergi ke sebuah tempat, ada tujuan, ada sarana. Kadang-kadang sarananya justru menjadi lebih utama, kehilangan tujuannya. Baik, Sobat Pikat, agar bincang-bincang kita fokus karena durasi kita yang terbatas, pembicaraan iman Katolik kita kali ini hanya pada seni visual saja, yaitu lukisan dan patung. Nah, Romo, banyak pandangan dan itu kita sering menjumpai, mendengar bahwa ada pendapat orang Katolik menyembah patung. Sebuah komentar atau pandangan yang biasa. Kadang-kadang orang Katolik sendiri juga mungkin agak risih juga kalau dikatakan apakah menyembah patung atau apa. Memang komentar seperti itu muncul karena mereka melihat apa yang nampak di situ ya. Dalam sebagian besar orang Katolik, dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik memang ada tradisi yang sedemikian kuat, devosi yang sedemikian kuat, sehingga orang Katolik berdevosi kepada orang-orang kudus, berdiam di hadapan patung kudus dan menunjukkan penghormatan yang begitu besar, dan ini menjadi pemandangan yang biasa sehingga mudah tumbuh komentar seperti tadi itu. Baik, seperti itu ya Romo, kadang-kadang muncul pertanyaan kepada diri kita nih, atau kepada masyarakat di luar sana. Kalau begitu, apakah orang Katolik itu menyembah berhala ya? Atas pertanyaan itu bagaimana orang Katolik mesti mensikapinya atau menjawabnya, Romo? Ya, tentu saja orang Katolik sendiri juga harus pergi ke kitab suci ya, harus membaca kitab suci. Memang di dalam kitab suci ada disebutkan di sana larangan Allah. Allah melarang umatnya untuk membuat penggambaran atas dirinya, karena ini bisa membahayakan umat. Misalnya ini di dalam Keluaran bab 20 ayat 4 ya, larangan untuk membuat gambar atau patung untuk disembah itu. Kalau Allah sendiri melarang ya Romo ya, kenapa orang Katolik melanggarnya, Romo? Ya, memang sih di dalam bab 20 ayat 4 dari kitab Keluaran dikatakan jangan membuat segala sesuatu yang menyerupai dan disembah. Tetapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan dengan satu ayat itu ya. Kita harus melihat keseluruhan dari bab 20 dari ayat Keluaran itu, yaitu konteksnya adalah bahwa
umat pada saat itu menjadikan penggambaran Allah itu, penggambaran sesuatu patung atau gambar itu sebagai Allah. Nah, ini yang dilarang. Jadi yang dilarang oleh Allah adalah membuat segala sesuatu, menyerupai segala sesuatu untuk disembah. Jadi patung dijadikan sebagai Allah, tentu inilah yang dilarang. Maka yang kalau hanya membuat patung saja tidak dilarang. Tadi perjanjian lama, bagaimana perjanjian baru itu melihatnya? Dalam perjanjian baru menjadi menarik ya. Dalam perjanjian baru menjadi menarik. Kalau dulu di perjanjian lama dilarang membuat segala sesuatu yang menampakkan Allah gitu, dilarang. Tapi dalam perjanjian baru kita temukan bahwa Allah menggambarkan dirinya, menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Jadi di situ sekarang perjanjian baru mengatakan bahwa Allah bisa dilihat. Manusia bisa melihat penggambaran diri Allah, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi tentu saja yang disembah bukan sekedar manusianya, tetapi Allah itu sendiri. Maka demikian juga penggambaran Kristus di dalam perjanjian baru tidak dilarang, karena ini membantu untuk mencapai pada diri Kristus. Maka juga sampai hari ini penggambaran diri Kristus, entah itu patung, gambar, bahkan film, itu tidak melanggar perintah Allah, karena terlebih dahulu dia Allah sendiri sudah menggambarkan dirinya dalam Kristus, dan sekarang orang bisa memandang Kristus untuk meyakini akan Allah yang hadir. Jadi bagi kita orang Kristiani, Romo, khususnya orang Katolik nih, patung itu bertujuan untuk apa, Romo? Nah, tadi sudah saya singgung sedikit, patung pertama-tama adalah alat bantu, sarana. Alat bantu untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi dalam berdoa, orang menyatakan sikap hormatnya kepada gambaran itu, tetapi mengarahkan diri kepada Allah. Jadi bukan patung ini yang disembah, tetapi patung itu sarana orang untuk menghormati Allah sendiri. Dan yang kedua, gambar-gambar atau patung itu juga alat bantu berkaitan pewartaan iman. Kita melihat dari zaman dulu atau zaman sekarang juga, gereja-gereja banyak dihiasi dengan gambar-gambar, lukisan-lukisan. Tujuannya itu adalah untuk menjadi sarana untuk pewartaan. Ketika lihat gambar, kemudian disampaikan, oh ini gambar tentang penciptaan, ini gambar tentang Nabi Nuh, atau gambar tentang sengsara Tuhan, lalu diceritakan. Dari situ kemudian orang mendapatkan pewartaan dari cerita-cerita semacam ini. Tadi Romo mengajak kita ke kitab suci. Nah, bagaimana katekismus mengajarkan kita tentang menyembah atau menghormati patung? Ya, memang dalam gereja kita memiliki katekismus ya. Dalam katekismus dikatakan bahwa penghormatan Kristiani terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama. Perintah pertama itu adalah akulah Allah, sembahlah aku saja, gitu ya. Tapi itu tidak melanggar ya, kita tidak melanggar perintah itu, karena penghormatan itu diberikan kepada gambar ini supaya kita bisa mengarahkan diri pada Allah. Gambar itu seperti kalau kita di jalan kita melihat ada tanda seperti belokan gitu. Tapi belokan gambar itu kan bukan belokannya ada di sana. Kita tetap bersyukur ada gambar itu, akan mengarahkan kepada kita, oh di seberang sana, di depan sana 100 meter lagi akan ada belok kanan atau belok kiri. Dan yang kedua, katekismus mengajarkan bahwa orang memandang gambar itu supaya dia lebih khidmat. Jadi memiliki arah yang sama. Jadi bukan untuk menyembah, tapi untuk memiliki kekhidmatan, mengarahkan diri pada gambar-gambar itu. Juga di dalam katekismus atau di dalam kebiasaan kita melihat gambar-gambar itu nih sebenarnya bukan sekedar gambar foto, tapi simbol. Misalnya contoh Santo Antonius Padua misalnya. Kita lihat Santo Antonius Padua dia dengan menggendong bayi. Santo Fransiskus Assisi
dia dengan banyak binatang-binatang. Atau Santo Yusuf, dia dengan alat kerja. Jadi gambar itu mau memberikan kisah juga atau pewartaan juga bahwa Antonius dia menggendong Kristus, dia berbicara dengan Kristus. Fransiskus dia mewartakan tentang cinta kasih, bersaudara dengan semua alam semesta, demikian juga yang lain. Jadi disinilah sebenarnya gambar-gambar itu mengarahkan orang untuk semakin memahami dan semakin khidmat ketika ia berdoa atau mendengarkan pewartaan. Jadi dalam Katolik itu karya seni banyak sekali ya Romo ya? Ya. Nah kalau dalam liturgi itu, seni dalam liturgi itu fungsinya sebagai apa ya Romo? Pertama-tama juga memang fungsinya adalah untuk membantu kita menyadari hadirnya Sang Maha Kudus, hadirnya Allah yang kudus. Jadi membuat sesuatu yang tak nampak menjadi dapat diamati, dilihat oleh mata kita. Kan kita tidak bisa melihat Allah, tetapi dengan seni kita bisa menghadirkan itu, kita bisa melihat Allah. Itu, seperti foto orang yang kita cintai. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau orang jatuh cinta, dia punya foto pasangannya, walaupun pasangannya tidak ada, dia akan mengatakan bahwa pasangan itu hadir di depan saya gitu ya. Nah demikian juga ya, kali ini kita dengan seni itu di dalam liturgi, seni di dalam liturgi kita dapat membuka mata kita akan kehadiran Allah. Jadi macam-macam ya dalam gereja ada seni macam-macam, kita melihat oh di sini Allah hadir. Jadi kesenian liturgi membuat kita dapat mengamati hadirnya Allah. Nah, kalau dalam hal ini kan banyak contoh, Romo. Apa yang bisa kita sajikan contoh-contoh yang jelas? Ya, contoh-contoh yang jelas sebenarnya tuh misalnya cukup banyak ya. Jadi ada seorang Protestan Belanda namanya Rembrandt Hammerzoon, itu dia sampai sekarang kalau saudara-saudara melihat gambar anak yang hilang gitu ya, ada lalu tahun 2016 kita ada gambar itu ya, gambar anak yang hilang. Dia punya gambar banyak sekali, dia seorang Protestan, tapi dia membuat gambar-gambar itu sebagai sarana untuk katekese. Contoh lain adalah juga lukisan-lukisan atau juga patung-patung. Banyak orang membuat patung macam-macam gitu ya. Itu adalah bagian contoh bagaimana gereja mau membuat orang dapat melihat kehadiran Allah, melihat yang kudus di hadapan mereka gitu ya. Sekarang kita semakin paham ya Bro Tony ya, ketika dijelaskan oleh Romo bahwa orang Katolik itu tidak menyembah patung. Orang Katolik tidak menyembah berhala. Begitu Bro Tony? Ya, seni dalam gereja itu berguna. Tidak berbahaya seperti yang mungkin muncul dalam ini kita ya. Sangkaan-sangkaan selama ini. Pastinya melalui patung atau gambar, orang Katolik memberikan penghormatan secara pribadi kepada pribadi yang digambarkan. Ya, memang juga tentu saja ada yang istimewa dalam gereja Katolik. Patung kita itu macam-macam, ekspresinya bisa macam-macam. Itu menandakan bahwa Allah hadir dalam cara kita manusia. Mungkin kalau saudara-saudara bisa mengumpulkan patung Yesus di seluruh dunia, wajah Yesus macam-macam. Ada Yesus yang keriting juga mungkin ada, tidak harus gondrong gitu ya. Atau gambar Maria pun juga hal yang sama. Itu mau menunjukkan bahwa seni tadi adalah untuk membumikan apa yang di atas awan. Ya, seni itu membumikan apa yang di atas awan, apa yang ada di dalam gagasan nampak di hadapan mata sekarang. Terima kasih Romo. Kita sudah mendapatkan banyak wawasan yang membuat kita menghargai karya seni dalam gereja, dalam liturgi gereja Katolik. Ini membuat kita semakin bangga kepada iman kita, bangga kepada Katolik kita. Nah, Sobat Pikat dimanapun berada, dari episode kedua ini kita akan berlanjut nanti dengan rindu Anda untuk episode yang ketiga. Tema dalam episode ketiga itu nanti karisma Maria mengalahkan Yesus. Baik, oke Sobat Pikat,
Jangan lupa subscribe dan like, share untuk bantu bersama dalam upaya gereja berkatekese, bersama menguatkan iman kita, bersama membuat Katolik semakin memikat. Terima kasih bagi Sobat Pikat yang setia, teman-teman yang di sini, para seniman, orang muda, tim relawan, dan juga banyak yang mendukung Romo Agung. Yang jelas, Pikat semakin kuat iman kita, semakin memikat Katolik kita.